manisnya coklat bisa hilang di mulutku, tapi manisnya kamu tidak bisa hilang dari pandanganku. Ada yang bilang lagi, Valentine itu hanya sehari, tapi yang aku mau selamanya bersama denganmu. Kalau kamu jadi coklat, aku jadi gula. Biar sama-sama kita bikin dunia lebih manis dan romantis. Apa bedanya kamu dengan cas handphone? Kalau cas handphone tuh tipenya C, kalau kamu tuh tipenya aku. Ngemil apa yang paling enak? Ngemilikin kamu. Yang pacarannya lama, durasi pacarannya lama, dia tidak ngomong begitu lagi. Saudara, dia bilang begini, aku tidak butuh bunga, aku juga tidak butuh coklat. Yang aku butuh kepastian dari kamu, karena lebih baik terjebak hujan daripada terjebak cinta tanpa kepastian. Jadi tolong ya, yang pacaran-pacaran lama tolong ya, kalau hanya menang di lama dan tidak bisa kasih kepastian, stop sudah sekarang. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Yang paling panjang untuk sumber cinta dan kasih kita. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali, saudara diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Happy Valentine's Day buat kita semua, Amazing Youth dan juga Amazing Teens yang diberkati oleh Tuhan. Ya, malam ini malam yang luar biasa, saudara, bagaimana Tuhan mempertemukan kita kembali, Tuhan membawa kita kembali dalam satu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda ya, paling suka yang namanya Valentine's Day. Ya. Latar belakang Valentine itu memang berbeda-beda ya, banyak versi saudara ya, seputaran hari Valentine saudara itu banyak versi saudara ya, dan salah satu versi yang saya tahu saudara adalah kematian daripada Santo Valentinus katanya di abad yang ketiga kalau tidak salah saudara, karena menentang perintah daripada Kaisar Claudius ya untuk berperang, karena ada perintah dari Kaisar Claudius ya untuk laki-laki berperang dan tentunya mereka harus meninggalkan istri, meninggalkan juga anak saudara, dan banyak yang protes, dan salah satu yang protes dengan keras yaitu Santo Valentinus ini, sehingga dia dipenjarakan dan dia dibunuh. Tapi saya tidak ada urusan soal latar belakangnya seperti apa, tapi saya memilih untuk tidak ada persoalan soal kita merayakan hari Valentine. Kita pakai momen ini saudara untuk kemuliaan Allah. Amin saudara. Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 31 bilang begini. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan begini saudara. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah saudara. Jadi tidak ada persoalan kita merayakan hari Valentine ya, yang penting momen ini kita gunakan saudara sebaik mungkin ya untuk kemuliaan Allah. Juga di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 kan bilang begitu. Segala sesuatu yang kita perbuat atau lakukan, Alkitab bilang saudara, perbuat dengan segenap hati. Memang untuk urusan ya bagi kemuliaan Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan itu tidak bisa setengah hati, harus sepenuh hati, harus full heart, tidak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah Tuhan tidak terima. Ini untuk Sang Pencipta, ini untuk Tuhan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin kita buat sesuatu yang setengah? Harus yang total saudara, genap hati untuk Tuhan. Jadi tidak ada persoalan untuk kita merayakan hari Valentine. Memang tidak ada perintah di dalam Alkitab, tapi juga tidak ada larangan di dalam Alkitab. Kalau tidak ada perintah dan larangan, ya tidak ada persoalan kita melakukan. Selama momen ini saudara-saudara kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada persoalan sama sekali. Kalau ngomong tentang Valentine, itu hal yang paling disukai saudara ya. Paling disukai oleh anak-anak muda saudara. Karena kalau sudah bicara tentang Valentine maka
akan berurusan dengan yang namanya bunga, begitu ya. Akan berurusan dengan yang namanya coklat. Dia kasih coklat, dia kasih bunga, saudara-saudara, tapi juga dia kasih ucapan selamat hari Valentine dengan kata-kata yang indah tentunya, saudara ya. Dengan kata-kata yang tentu kalau kita baca begitu buka kartunya, oh itu kata-kata sangat manis sekali, kata-katanya sangat luar biasa ya, saudara-saudara. Ada yang tulis bilang begini, saudara-saudara. Manisnya coklat itu bisa hilang di mulutku, tapi manisnya kamu tidak bisa hilang dari pandanganku. Aduh, itu ngeri. Dan kalau saudara cari kata-kata ini, saudara tidak akan temukan karena itu kata-kata paket sendiri. Ya. Karena paket sudah makan coklat dan ternyata manisnya coklat itu tidak bertahan lama. Sebentar saja dan hilang, saudara. Dan kita paling suka dengan hadiah-hadiah Valentine berupa bunga, berupa coklat, berupa kartu ucapan yang di dalamnya itu ada kata-kata gombal, kata-kata yang bikin kita tersenyum sendiri. Di kamar mandi pun kita bisa tersenyum. Dalam kegelapan pun gigi kita bisa terlihat. Karena kata-kata yang sangat romantis ya. Manisnya coklat bisa hilang di mulutku, tapi manisnya kamu tidak bisa hilang dari pandanganku. Ada yang bilang lagi Valentine itu hanya sehari, tapi yang aku mau ya selamanya bersama denganmu. Wah, keren. Ada yang bilang begini, kalau kamu jadi coklat, aku jadi gula. Biar sama-sama kita bikin dunia lebih manis dan romantis. Wah, luar biasa. Tapi yang dewasa-dewasa, yang su dewasa, yang su pacarannya lama, durasi pacarannya su lama, dia tidak ngomong begitu lagi. Saudara, dia bilang begini, aku tidak butuh bunga, aku juga tidak butuh coklat, aku juga tidak butuh gombalan-gombalan palsumu. Yang aku butuh adalah kepastian. Wah, itu bagi yang pacaran-pacaran lama, dong biasa begitu, saudara ya. Ucapan selamat di kartunya kepada pacarnya, dia bilang, aku tidak butuh bunga, aku juga tidak butuh coklat. Yang aku butuh kepastian dari kamu, karena lebih baik terjebak hujan daripada terjebak cinta tanpa kepastian. Iya kan saudara? Jadi tolong ya yang pacaran-pacaran selamat tolong ya. Kalau hanya menang di lama dan tidak bisa kasih kepastian, stop sudah sekarang. Yang batok untuk pelaku. Jadi itu saudara yang dibutuhkan tentunya oleh anak-anak muda ya. Dikasih bunga ya toh. Dikasih bunga, dikasih coklat ya. Dikasih ucapan atau kartu selamat hari Valentine dengan kata-kata yang indah. Itu yang dia suka. Tapi saudara dengar baik-baik, saudara diberkati oleh Tuhan bahwa kalau kita bawa momen Valentine di dalam Kristen, saudara ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak butuh bungamu, saudara. Tuhan tidak butuh bungamu, Tuhan tidak butuh coklatmu, Tuhan tidak butuh kata-kata manis yang penuh kebohongan. Yang Tuhan butuh kamu persembahkan hidupmu buat Tuhan. Amin. Kau saudara, yang lain kita manusia ini butuh Tuhan ya, dia sudah tahu, dia kenal sampai kedalaman hati. Roma 12 ayat 1 kan bilang begitu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita yang butuh coklat, kita yang butuh bunga, kita yang butuh kata-kata gombalan di dalam kartu ucapan yang bikin kita tersenyum sendiri-sendiri. Orang su tidur jam 2, jam 3, lu belum tidur. Lu masih senyum-senyum dengan dia pun kata-kata yang indah. Meskipun itu jangan terlalu percaya juga. Kadang-kadang banyak bohongnya, saudara. Saya mau siap-siap tadi, saya sempat buka Facebook, saya lihat di grup Vicky Lirik, saudara. Ya, ada satu cowok yang berlutut kasih bunga ya di pacarnya. Dan akhirnya mereka menikah. Ternyata saudara, setelah menikah bonyok saudara. Mukanya hancur ya. Muka begitu cantik, muka begitu bagus karena pukul sampai ancor-ancor saudara. Itulah yang manusia, kadang-kadang omong lain, bikin lain. Dan kita tidak bisa tipu Tuhan dengan bungamu. Anda tidak bisa tipu Tuhan dengan coklatmu. Karena Tuhan tahu bunga yang kamu kasih buat dia itu layu. Ya. Dia tidak terpesona dengan coklatmu yang manis. Karena dia tahu coklatmu saja yang manis, kamu nih pahit. Dia tahu Tuhan tidak bisa tertipu dengan kata-katamu yang indah. Dalam penyembahanmu dia tidak bisa tertipu. Dia lihat sampai kedalaman hati. Amin. Makanya dia bukan tuntut bunga. Dia bukan tuntut coklat. Dia tuntut hidupmu yang kamu persembahkan buat Tuhan. Amin. Kau saudara. Kalau saudara berikan persembahan, nyanyian, pujian yang bagus. Tapi kalau tidak bertobat ya Tuhan tidak suka. Bahkan
Tuhan bilang jijik, lihat model begitu saudara. Kalau tidak salah Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai ayat 16 mungkin. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ya, firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai, saudara. Ya, ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat 13 ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh ya. Ada orang yang sepertinya menyembah Tuhan tapi tidak sungguh, saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan bawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, kita bikin momen Valentine dengan penuh syukur ibadah begini. Tapi kan Tuhan lihat hati, saudara. Kita boleh heboh bernyanyi, boleh heboh menyembah. Tapi kalau Tuhan lihat hidup kita tidak bertobat, Tuhan bilang beta jijik lihat itu. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat 14, saudara. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci. Ibadah kita setiap minggu, tapi ibadah tidak bertobat, saudara. Tuhan tidak suka dengan pertemuan model begitu. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, saudara. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Berkali-kali berdoa, aku tidak dengar. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, saudara. Amin. Oke, kita dengan kita bakasi bunga dan kita senang. Ya, kita dengan kita bisa menunjukkan satu wujud nyata dari kasih itu, saudara. Tapi bagaimana dengan Tuhan, saudara? Yang kita persembahkan buat Tuhan ini sudah berkenan bagi Tuhan atau tidak? Karena kita yang butuh bunga, kita yang butuh coklat, dia tidak butuh, saudara. Dia butuh hidup yang sungguh-sungguh bertobat, hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan baginya. Amin, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Valentine, saudara, ya tentu kalau kita bicara tentang momen Valentine ini kan momen hari kasih sayang. Orang biasa bilang hari kasih sayang ya, 14 Februari itu hari kasih sayang. Tapi tentunya saudara, tidak hanya kita wujud nyatakan kasih kita itu hanya di tanggal 14 saudara. Tapi setiap hari kita harus tunjukkan kasih kita, saudara. Ya, bukti nyata dari kasih kita itu apa, saudara? Tidak hanya sekedar pacar dengan pacar, saudara. Ya, tapi bagaimana kamu menunjukkan kasih sayangmu kepada orang tua, kepada guru, ya toh, kepada sahabatmu, kepada pemimpin rohanimu, harus tunjukkan itu. Ya, momen Valentine ini mengingatkan kita untuk jangan lupa, ya, menunjukkan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang kasih, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sudah ulang-ulang kalau paket khotbah, paket selalu kasih tahu bahwa prinsip kasih itu sangat jelas, saudara. Prinsip kasih yang pertama adalah tentu tindakan nyata. Kasih tidak sekedar kata-kata. Kalau hanya kata-kata tanpa tindakan nyata itu bukan kasih. Berulang-ulang paket bilang seseorang akan disebut mengasihi pada saat ia mampu mewujudkannya. Seseorang yang tidak bisa mewujudkan kasih itu, saudara, maka sesungguhnya dia tidak punya kasih. Karena kalau kasih tidak diwujudkan itu bukan kasih. Kasih harus diwujudkan lewat apa? Ya lewat perbuatan. Kalau tidak salah 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu baru kasih. Yang namanya kasih tidak sekedar kata, saudara. Tapi kita harus tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah, saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama. Karena kalau kita bicara tentang kasih, saudara, maka kita semua sepakat bahwa tidak ada kasih yang sama seperti kasih Yesus.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Tidak ada kasih yang bisa dibandingkan atau disandingkan dengan kasih Yesus. Tidak ada, saudara. Kasih Yesus begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Amin. Karena dia menebus kita, dia menyelamatkan kita. Kasih yang berkorban, kasih yang di dalamnya rela mati. Yesus itu lahir untuk mati, saudara. Mati untuk siapa, saudara? Mati untuk kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Itu luar biasa, saudara. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Kalau kita bicara tentang Valentine, tentu mata kita bukan tertuju kepada 14 Februari. Tapi mata kita tertuju kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. Amin. Momen Valentine, saudara-saudara, sekali lagi ya, ini mengantar kita bukan untuk melihat tanggal 14 Februarinya. Tapi mengantar kita untuk melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia ngomong bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi ayat lanjutannya dia bilang begini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Iya. Ini luar biasa, kata sehingga itu, ya, kata sehingga di situ menandai akibat. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu akibat dari kasih Allah. Kasih Allah itu begitu besar dan kasih Allah itu tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar teks yang tertulis doang. Tapi itu sudah terbukti, saudara. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Tidak ada kasih yang sama seperti kasihnya. Waktu khotbah di teman-teman pemuda One Way Youth, ya, mereka kasih paket Nats Yohanes 3 ayat 16 dan tema khotbahnya adalah ada apa dengan cinta. Itu teman-teman bisa nonton di YouTube-nya paket itu ada part 1, part 2. Ada apa dengan cinta? Ya seturut Yohanes 3 ayat 16 paket bilang begini. Ada apa dengan cinta? Ada cinta yang besar. Ada apa dengan cinta? Ada cinta yang diwujudkan atau dibuktikan. Ada apa dengan cinta? Ada cinta yang memberikan hidup yang kekal, saudara. Ini luar biasa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan bersyarat ya, kekal, saudara. Makanya saya percaya bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya, karena Yesus mengatakan di sini hidup kekal bukan bersyarat. Kalau bersyarat bisa hilang. Dia pakai kata kekal, nah itu persoalannya. Keselamatan tidak bisa hilang. Kalau kita percaya Yesus, sekali kita percaya Yesus, saudara, keselamatan kita tidak mungkin hilang, saudara. Karena yang janji keselamatan itu Yesus Kristus. Amin. Nah ini luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama bahwa tidak hanya sekedar bicara tentang kasih tapi ada bukti nyata. Roma pasal 5 ayat 8 pun bilang begitu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Mana kasih Allah? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya, Allah bicara tentang kasih tapi ada bukti dari kasih. Berapa banyak kita yang ngomong tentang kasih tapi tidak ada bukti nyata dari kasih kita. Kasih kita tuh hanya sekedar di mulut dan tidak diwujud nyatakan. Kasih kita tidak termanifestasikan hanya di mulut, saudara. Kalau memang kita bilang kita mengasihi Allah, saudara, maka buktikan kasihmu dengan mengasihi sesama, saudara. Mengasihi orang tua. Contoh sederhana di rumah, bantu orang tua, begitu. Bukan hanya tidur. Bantu orang tua, bantu cuci piring, bantu cuci pakaian, apalagi bantu masak, tolong hal-hal kecil tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Yang sederhana-sederhana saja karena di sini banyak anak teens, anak youth juga, tolong bantu orang tua. Karena pakai itu dapat laporan yang tidak enak. Ya, ada yang melawan orang tua beromong sedikit dia sudah bangun jalan, banting diri. Lu sama kayak apa kok? Lu yang lahirkan orang tua atau orang tua yang lahirkan kamu? Begitu. Pakai seringkali dengar laporan begitu. Nah di momen Valentine ini saudara, kasih itu harus dibuktikan seperti Allah menunjukkan kasihnya melalui Yesus Kristus. Artinya bahwa kasih itu dibuktikan atau diwujud nyatakan. Seperti itu pula kita. Kalau ngomong kasih, mana bukti kasihmu? Mana bukti kasihmu kepada orang tua? Mana bukti kasihmu terhadap sesama? Itu harus ditunjukkan. Tidak bisa tidak, saudara. Jadi kalau bicara tentang kasih prinsipnya jelas. Ya, tidak sekedar kata tapi action.
tindakan nyata. Yang berikut, kalau kita bicara kasih juga saudara, ini berkaitan dengan pengampunan. Banyak orang saudara, entah berapa kali dia sudah diizinkan ada di momen Valentine, hari kasih sayang saudara. Tapi tidak ada pengampunan untuk orang lain. Saya tidak tahu seberapa sakit saudara mengalami atau merasakannya dari orang yang menyakiti kamu. Saya tidak tahu. Tapi tolong ampuni. Kalau tidak kita bicara tentang kasih tanpa pengampunan. Nah percuma saudara. Seperti Yesus mengampuni kita. Seperti itu pula kita mengampuni orang lain. Kalau tidak, tidak bisa. Percuma kita bahas Valentine dari tahun ke tahun, saudara. Ya, apa gunanya kita pakai momen Valentine bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, tapi tidak ada wujud nyatanya. Buktikan kalau memang Anda mengasihi Allah dan Anda mengasihi sesama. Kalau ada orang yang menyakitimu, mesti ampuni. Harus mengampuni. Kalau tidak, kita ngomong tentang kasih percuma, saudara. Ya, Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32 bilang begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan apa di situ? Saling mengampuni. Pakai tidak tahu ya orang itu menyakiti saudara seperti apa saudara. Tapi Alkitab tidak pernah memberi rekomendasi untuk balas jahat dengan jahat. Tidak pernah. Alkitab memberikan rekomendasi untuk mengampuni. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Itu rekomendasi yang diberikan oleh Alkitab. Kita mau ikut kitab kata hati atau ikut Alkitab. Kita mau ikut kemauan kita ataukah kemauan Tuhan, saudara. Kalau kita ikut kemauan kita, maka tentu saudara ya, jangan bicara kasih dong. Kalau bicara kasih, Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, buktikan kasihmu dengan apa? Mengampuni orang lain. Kalau Yesus saja mengampuni setiap dosa kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengampuni orang lain? Di ayat ini, Efesus 4 ayat 32, dia kasih tunjuk saudara. Kita harus mengampuni orang lain. Tapi dia kasih tunjuk di frasa bagian akhir. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Memang sulit mengampuni orang. Tapi kita perlu ingat, kalau Tuhan bisa ampuni setiap dosa-dosa kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Bahkan dosa yang kita lakukan ini bukan sedikit ya. Banyak kok dosanya belum terlihat, belum terbuka ya. Banyak dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita datang di Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni kan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 kan bilang begitu. Coba perhatikan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan apa di situ? Mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kurang ajar kalau Tuhan ampuni kita, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Benar, dia yang bikin salah di kita, tapi mulailah untuk mengampuni orang lain. Itu baru namanya pribadi yang menang, saudara. Itu baru namanya pribadi yang menang. Meskipun bukan kamu yang buat salah sebenarnya. Dia yang buat salah. Mau bagaimana lagi saudara ya. Kita anak Tuhan, kita mulai duluan untuk minta maaf. Memang kelihatannya berat dan kita tidak mau lakukan. Tapi bisa kok, anak Tuhan bisa lakukan. Kalau Roh Kudus pimpin Anda. Harus lakukan itu. Kalau tidak, kita bicara kasih percuma. Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Lagi-lagi saudara ya. Di sini dia memberikan perbandingan ya. Tuhan mengampuni kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengampuni orang lain saudara. Kita harus bisa mengampuni orang lain. Kalau tidak saudara, kita ada di momen Valentine, hari kasih sayang saudara ya. Kita bikin satu kegiatan yang nanti sebentar kita tukaran coklat ya. Dan tukaran bunga dan entah tukaran-tukaran yang lain yang Anda akan lakukan. Tapi percuma kalau di hati ada dendam dan tidak bisa mengampuni orang. Percuma. Di lubuk hatimu yang paling dalam, mungkinkah engkau sedang benci orang tuamu? Di lubuk hatimu yang paling dalam, mungkinkah engkau sedang membenci temanmu, sahabatmu, atau orang yang betul-betul Anda sudah tempatkan dia tuh di satu tempat tertentu yang pokoknya dia harus ditandai bahwa ini beta paling benci dia, beta paling jengkel dia. Dengar saudara, Anda belum dipulihkan oleh Tuhan. Anda hanya akan bisa mengampuni orang itu kalau Anda sudah merasakan terlebih dahulu pengampunan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Dosa kita ini terlalu banyak. Sangat banyak dan layaknya kita dihukum. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar saudara bagi saya dan saudara. Dia menyelamatkan saya dan saudara.
Ya, ini penting untuk kita pelajari bersama-sama ya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan di hari Valentine ini di bagian awal ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan tidak butuh bungamu, Tuhan tidak butuh coklatmu, Tuhan tidak butuh kata-kata indahmu. Tuhan butuh hidup yang bertobat. Tuhan butuh hidup yang kamu persembahkan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita pemimpin, teman, sahabat, orang tua, kita kadang-kadang terkecoh saudara. Dengan kata-kata manis, dengan kata-kata indah, itu kita bisa terkecoh saudara. Tapi Tuhan tidak mungkin seperti itu. Apalagi gombalan laki-laki sekarang tuh kan luar biasa. Dia kalau kirim WhatsApp tuh, luar biasa. Dia pakai tanya, dia kirim ke setiap cewek itu dia pakai tanya. Apa bedanya kamu dengan cas handphone? Kalau cas handphone tuh tipenya C, kalau kamu tuh tipenya aku. Ngemil apa yang paling enak? Ngemilikin kamu. Aduh, itu kata-kata begitu dong paket kuasai semua ya. Itu paket jagonya. Memang kita seringkali karena tipu paling banyak dengan kata-kata gombal begitu. Tapi kalau Tuhan dia tidak bisa tertipu, tidak bisa. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir dan dia lihat hati semua. Kita datang malam hari ini saudara, kita mau mengekspresikan ya syukur kita karena dia telah menyelamatkan setiap kita saudara. Bukan hanya datang-datang kosong ya saudara. Minggu yang lalu saudara saya sudah bahas di bagian yang pertama berkaitan dengan God's grace, saudara ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Dan di bagian yang pertama kalau kita bicara tentang God's grace, orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya itu akan terlihat tuh dari pengakuannya. Makanya minggu yang lalu di poin yang pertama saudara, saya sedikit menyinggung tentang itu saudara ya. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa saudara, itu akan terlihat dari pengakuannya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 frasa pertama saudara bagian A dia bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia bilang aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Nah saya sudah sampaikan minggu yang lalu, ini penting bagi kita saudara untuk memahami. Apapun hal yang kita alami dalam hidup ini, kita tidak boleh pukul dada dan bilang itu karena kehebatan kita. Ya lagi-lagi jangan, itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita sombong saudara, kita merasa semua pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan dalam hidup ini karena kehebatan kita ya saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kita tuh belum mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Paulus begitu luar biasa tapi dia selalu bilang saudara ya bahwa semua karena kasih karunia Allah. Terlihat dari surat-suratnya kalau saudara baca Roma 1 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1, pokoknya bagian awal ya. Pasal 1 ayat 1 kalau saudara baca tentang tulisan Rasul Paulus dia selalu mulai dengan begini. Dari Paulus karena kehendak Allah. Dia tidak bilang dari Paulus ya sang mantan Farisi yang pintar cerdas. Bukan, dia bilang dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Galatia 1 ayat 1 dari Paulus seorang rasul. Bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus. Ini orang yang tahu diri itu begitu. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu begitu. Ya, dari Paulus seorang rasul karena kehendak Allah. Itu luar biasa. Ya, dia selalu mengarahkan para pembacanya untuk memahami bahwa semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya. Ya, 1 Timotius 1 ayat 1 juga bilang begitu. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus menurut perintah Allah juru selamat kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Tidak ada sedikit pun dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, saudara ya, menuju kepada dirinya sendiri. Itu tidak ada sama sekali. Selalu dia bilang kasih karunia Tuhan. Selalu dia bilang itu karena kebaikan Tuhan. Nah itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Ya, God's grace. Orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Saudara, itu akan terlihat dari pengakuannya. Pengakuannya itu selalu Allah. Pengakuannya itu selalu Tuhan. Mau pencapaian apapun dia selalu bilang Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Ranking 1. Dia bilang Tuhan, dia punya nilai paling baik di sekolah. Dia juara umum. Dia tidak bilang saya, Tuhan. Itu baru luar biasa. Itu orang yang sudah memahami dan merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau sampai Anda sombong dan bilang itu karena saya. Anda hanya tahu kasih karunia secara teori. Tapi Anda belum merasa kasih karunia. Kalau Paulus rasa kasih karunia Tuhan, maka terlihat dari pengakuannya. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia.
Oh, itu luar biasa kalau kita belajar tentang hal ini, saudara ya. Bahkan di bagian yang lain, saudara ya, 1 Timotius pasal 1 ayat 12 saya tambahkan. 1 Timotius 1 ayat 12 dia bilang begini, saudara. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya, dia bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya. Lalu di ayat 13 dia bilang begini, dia mulai bersaksi, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman, saudara. Paulus itu luar biasa, saudara. Pelayanannya sungguh dahsyat ya, saudara. Tapi selalu bilang karena kasih karunia. Selalu dia lihat dirinya, beta ini penjahat, beta ini seorang penganiaya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Paulus ini kan sangat jahat, saudara ya. Tapi lagi-lagi dia selalu bilang semua karena kasih karunia. Coba lihat di ayat 14 dan ayat 15 dari 1 Timotius 1. Ayat 14 dan 15 dia bilang begini, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Kata Rasul Paulus ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka dia bilang, akulah yang paling berdosa. Ini adalah contoh orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu tentang teori apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian dari Allah untuk orang-orang atau untuk manusia yang tidak layak menerimanya. Tidak hanya sekedar teori yang dia tahu, tapi dia rasa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, sehingga dalam situasi seperti apapun, dalam pencapaian seperti apapun, keberhasilan pelayanan Rasul Paulus dia bilang, semua karena kasih karunia. Lagi-lagi saya mau bilang, orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan akan terlihat dari apa? Pengakuannya. Pengakuannya harus benar. Semua Tuhan, semua Tuhan. Kalau mulai omong untuk diri, kayaknya kamu belum rasa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkanmu. Kamu sombong terlalu. Kamu belum paham. Kamu belum rasa kasih karunia Tuhan. Orang rasa kasih karunia Tuhan, mau anak teens, anak youth, mau apapun dia bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kok bisa ranking 1? Tuhan. Padahal dia belajar jumuku, memang harus begitu. Kita andalkan Tuhan tapi belajar. Tapi waktu ranking 1 juara umum, dia bilang Tuhan. Bukan bilang kok betana. Bukan, dia bilang kok Tuhan lah. Itu luar biasa. Harus terlihat dari pengakuan. Pakai tambah sedikit di bagian yang kedua. Orang yang merasakan kasih karunia Tuhan tidak hanya terlihat dari pengakuan. Tapi yang kedua, dari kehidupan. Kehidupan Rasul Paulus begitu luar biasa. Coba saudara perhatikan ya, frasa kedua. 1 Korintus 15 ayat 10 bagian B. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 di bagian B dia bilang begini, saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini ayat lanjutannya menarik. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, dia bilang, tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Lagi-lagi dia bilang, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat 10 3 kali dia ngomong tentang kasih karunia Allah, saudara. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Lalu dia bilang, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras melebihi mereka semua. Tapi lagi-lagi dia tutup, semua karena kasih karunia. Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan tidak hanya terlihat dari pengakuan, tapi juga terlihat dari gaya hidupnya. Terlihat dari kehidupannya itu seperti apa. Ini luar biasa, dia bilang begini, kasih karunia, anugerah, ya, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya begini, dia tidak mempermainkan kasih karunia itu. Berapa banyak orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Oke, keselamatan karena anugerah, keselamatan karena kasih karunia, kita tidak bayar, itu Tuhan berikan cuma-cuma. Seturut Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tapi berapa banyak orang yang mempermainkan kasih karunia, berapa banyak orang yang menginjak-injak kasih karunia, injak-injak anugerah Allah yang Allah berikan bagi dia. Itu pemberian cuma-cuma tapi tidak hargai. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari gaya hidup. Dia mengaku dia mengenal Allah. Pengakuannya keren, semua karena kasih karunia Allah. Hanya di pengakuan. Tapi dia pun gaya hidup itu tidak sejalan.
Bukankah harus sejalan antara apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda lakukan? Itu harus sejalan. Itu namanya Anda tidak mempermainkan kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kasih karunia aku tidak mempermainkannya. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sekarang tuh banyak orang yang anugerahnya diberikan kepada dia, saudara. Ya, tapi sia-sia hidupnya. Nah ini repot, kita perlu evaluasi diri kita hidup bagaimana. Ya sampai kita mulut saya bilang semua karena kebaikan Tuhan. Tapi gaya hidup tidak mencerminkan. Titus pasal 1 ayat 16 coba. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Sudah lihat, mereka mengaku mengenal Allah. Pengakuannya mantap. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Nah ini tidak boleh. Ya adik-adik ya, God's grace bicara tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah kalau sudah dirasakan oleh setiap kita, pengakuan kita itu pasti pengakuan yang benar. Tapi tidak sekedar pengakuan, harus ada tindakan nyata atau gaya hidup yang betul-betul menunjukkan bahwa kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Ya, kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 10 di bagian akhir. Dia bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini bicara tentang apa saudara? Pelayanan. Kalau sudah selamat, melayani. You terbuka untuk saudara mau pelayanan. Sesuai dengan talenta saudara masing-masing. Ayo pelayanan. Jangan duduk diam, Tuhan tidak mau begitu. Yohanes 9 ayat yang keempat kan bilang begitu. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Selama hari masih siang, ayo kita kerja buat Tuhan. Ya, karena akan datang malam di mana kita tidak bisa kerja lagi. Selama masih siang, itu bicara selama masih ada kesempatan saudara. Ya, selama masih ada kesempatan, mari kerja buat Tuhan. Tadi di bagian awal, saudara kita sudah bicara tentang hari Valentine, hari kasih sayang, saudara. Dan Tuhan sudah membuktikan bahwa kasih sayang Tuhan kepada kita tuh melebihi kasih sayang siapapun di dunia ini. Dia sayang kita dengan begitu tulus. Dia sayang kita dengan begitu luar biasa saudara. Tidak mungkin saudara bisa sandingkan manusia dan Tuhan tentang kasih sayang. Bicara tentang kasih, tidak ada. Tuhan pun kasih melebihi siapapun. Nah kalau saudara sudah rasa kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya saudara. Maka itu harus terlihat dari pengakuanmu. Apapun yang Anda alami dalam hidup ini saudara. Ya pencapaian apapun harus bilang. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan juga saudara, itu harus terlihat dari gaya hidupmu yang menunjukkan bahwa Anda sudah selamat. Keselamatan tidak bisa hilang, tidak mungkin hilang saudara. Tapi bukan berarti karena keselamatan tidak bisa hilang lalu Anda sembarang. Bukan begitu. Karena orang yang betul-betul dipilih oleh Tuhan sejak dunia dijadikan saudara. Ya, tidak mungkin kalau dia percaya Yesus tidak mungkin dia hidup tuh semakin hari semakin mundur. Dia pasti semakin hari semakin maju. Ada progres nyata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini luar biasa ya. Jadi harus terlihat dari pengakuan dan juga gaya hidup kita bagaimana ya. Kehidupan Rasul Paulus ini sungguh-sungguh nyata saudara ya. Orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan pasti menunjukkan kehidupan yang berkualitas. Harus tunjukkan integritas. Integritas itu keselarasan antara apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda lakukan. Itu harus saudara. Kalau tidak kita bikin malu Tuhan. Tiap minggu kita ibadah, kita pelayanan. Tapi kalau tidak bertobat, bikin malu Tuhan. Saudara, bikin malu Tuhan. Tidak ada yang sempurna tentunya, termasuk paket. Tapi mari kita maju sama-sama di dalam Tuhan. Amin. Sudah rasa kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan itu. Jangan. Keselamatan yang diberikan bagi kita. Itu cuma-cuma. Bahkan banyak hal, tidak hanya keselamatan saudara. Sampai dengan malam hari ini saja. Kalau kita masih ada. Adakah yang berani berdiri dan berkata itu karena kuat saya, gagah saya, kemampuan saya atau keluarga saya? Tidak. Saya yakin dan percaya saudara kita masih ada sampai dengan malam hari ini. Kita sepakat itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Pengakuan dan gaya hidup yang benar sangat ditentukan dari kasih karunia yang telah dialami oleh seseorang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai.